Diriwayatkan dari Abu Ala dia mengatakan ra'aitu fin naumi ajuzan kabiratan 'alaiha min kulli zinah. Saya pernah bermimpi. Dalam mimpiku aku melihat seseorang nenek-nenek tua bangka. Dia mengenakan semua perhiasan yang ada dalam tubuhnya. Wan nasu 'ukufun 'alaiha muta'ajjibin. Orang-orang melingkarinya, mengerumuninya, merasa takjub dengan nenek tua tadi. Yanzuruna ilaiha, maka mereka semuanya melihat kepada mbah-mbah tuwek tadi. Mbah tuwek bangke, tapi memakai berbagai macam perhiasan. Takjub. Maka saya tanya, man anti wailak? Kamu ini siapa? Celaka kamu ini. Kata sang nenek, ama ta'rifuni? Apa kamu tidak kenal sama saya? Yang lainnya ngerubuti saya, ngerumuni saya, takjub dengan saya. Malah kamu tidak kenal siapa saya. Kamu nggak tahu siapa saya. Qultulah, saya nggak kenal siapa kamu. Qalat ana dunia. Sayalah dunia. Faqultu a'udzu billahi min syarrik. Aku bertawud kepada Allah dari kejahatan kamu. Qalat, kata nenek tadi, in ahbabta an tu'adza min syarri fa abghidid dirham. Kalau kamu ingin diberi perlindungan dari kejahatanku, kejelekanku, maka bencilah uang, bencilah dirham. Di sini dunia itu digambarkan kayak nenek-nenek tua bangka. Ada yang mau? Tapi yang jadi masalah nenek-neneknya ini menggunakan berbagai macam perhiasan-perhiasan yang ada. Oh, pakai anting-anting emas, kalung emas, gelang emas, semuanya emas gitu. Para takjub semua, padahal nenek-nenek tua. Sebagian mereka menyatakan ra'aitu dunya fin naumi ajuzan musyawwahatal khilqah. Saya juga pernah bermimpi dalam tidurku melihat seseorang yang ajuz, nenek-nenek tua yang begitu buruk rupa. yakni dunia. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sehingga dunia itu begitu rendah, begitu jelek. Semisal dengan apa yang disampaikan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelek ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Dan beliau mengatakan haditsun hasan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walah wa 'aliman wa muta'allima." Ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat. Dilaknat apa-apa yang ada padanya kecuali zikir kepada Allah dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Dan seorang yang alim atau yang belajar ilmu. Dilaknat. Dunia itu mal'unah. Dilaknat. Bukan perkara yang mulia dalam Islam. Yang selamat hanya zikir kepada Allah. Perkara-perkara ketaatan kepada Allah yang berkaitan dengan zikir kepadanya. Yang selamat hanya orang yang berilmu, yang alim, dan yang muta'allim, yang belajar ilmu. Juga dalam riwayat Tirmidzi,
Dalam sunannya beliau mengatakan hadithun hasanun sahih dari Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an menceritakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara fi jambih. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur di atas tikar. Lalu beliau bangkit, tikar itu membekas di rusuknya beliau. Berarti enggak menggunakan kasur yang empuk, tapi tikar. Kami katakan, kata para sahabat, ya Rasulullah, lawittakhadna laka wita'a. Ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau kami membuatkan untuk engkau kasur supaya jangan membekas di rusuk engkau ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mali walid dunia, untuk apa aku dengan dunia ini? Ma ana fid dunya illa karakib. Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seseorang penunggang kuda. Istawalla tahta syajarah, dia sedang bernaung, berteduh di bawah sebuah pohon. Thumma raha wa tarakaha. Kemudian dia pergi meninggalkan pohon tadi. Tidak mau ya. Itu Rasulullah SAW. Seorang Nabi, seorang Rasul, makhluk Allah yang terbaik. Tidak minat dengan yang namanya dunia. Mali wari dunia. Perumpamanku seperti orang yang mengendarai kuda, singgah di bawah pohon untuk berteduh sebentar, lalu pergi. Itu pula kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada sahabatnya, kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing atau yang menyeberangi jalan. Rawahul Bukhari. Sehingga dunia rendah di sisi Allah Azza wa Jalla. Dunia itu rendah di sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu rendah di sisi para ulama-una, para salafun salih rahimahumullahu taala. Diriwayatkan dari Malik bin Dinar, beliau menyatakan ittaqu as-sahharah fa innaha tasharu qulubal ulama, yakni dunia. Kata beliau, hati-hati kamu dari tukang sihir sahharah, dikarenakan dia menyihir hati-hatinya para ulama. Menyihir hatinya para ulama, yakni dunia. Dunia dikatakan sebagai sahharah, tukang sihir yang menyihir hati-hatinya ulama. Ulama ya. Apalagi yang awam, apalagi yang gak punya ilmu, apalagi yang jahil. Korban. Seorang yang alim, yang mengerti ilmu, yang paham agama saja bisa tersihir oleh dunia tadi. Apalagi yang lainnya. Ini sesuai dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-A'raf. Ayat yang ke-175 dan setelahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya. Allah mengatakan watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Artinya bacakan kepada mereka wahai Nabi alaihi salatu wassalam berita tentang seseorang yang sebelumnya kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Berita tentang orang yang mengerti ayat-ayat Allah, paham agama, paham syariat, paham ilmu. Fansalakha minha, ternyata dia menanggalkan, melepaskan ayat-ayat kami tadi, tidak lagi memakainya. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin.
dia pun diikuti oleh setan, akhirnya dia termasuk orang yang menyimpang. Allah mengatakan kalau seandainya kami menghendaki, kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Tetapi sebab yang membuat dia menyimpang, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dia menghujam dalam perut bumi dan mengikuti hawa nafsunya. Kata para ulama, menghujam ke perut bumi, dia terjangkiti penyakit ambisi dunia. Dan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya. Allah mengatakan maka perumpamaan dia kayak anjing. Perumpamaan dia kayak anjing. Kalau kamu gendong, lidah dia menjulur. Kalau kamu biarkan pun juga demikian. Diumpamakan kayak hewan yang paling rendah, yang paling hina. Karena perbuatan dia sangat rendah, sangat hina. Lebih mengutamakan dunia daripada ilmu. Sesat setelah dia punya ilmu. Diumpamakan kayak kondisi anjing dalam semua keadaan mesti lidah dia menjulur. Maknanya kata para ulama, orang yang sesat dengan ilmunya tadi itu, karena urusan dunia tadi itu, dia tidak akan bermanfaat. Dan tidak akan bermanfaat bagi dia nasihat orang yang menasihati, bimbingan orang yang membimbing, teguran orang yang menegur. Kamu kasih ayat, kamu kasih hadis, kamu kasih keterangan para ulama, 1000 ayat, 1000 hadis, bergeming. Tetap pada kondisinya, pada penyimpangannya. Nauzubillah. Ini menunjukkan bahwa saja bahaya dunia itu tidak hanya menimpa orang-orang awam. Bahaya dunia justru menimpa para ulama yang mengerti ilmu, yang mengerti agama. Kata Malik bin Dinar, ittaqus saharah. Hati-hati kamu dari yang namanya tukang sihir. Dikarenakan dia menyihir hati-hatinya para ulama, yakni dunia. Hati-hati wahai para tulabul ilm, wahai para pencari ilmu. Hati-hati wahai para pengampu-pengampu dakwah. Hati-hati wahai para asatidzah, wahai para dai, wahai para mubaligh, wahai para ulama. Hati-hati dengan yang namanya dunia. Dunia ini yang menyihir kalian, yang menyimpangkan kalian. Kalau kamu tersilaukan dengan dunia, dengan gemerlap dunia, lalu kamu korbankan ilmumu, kamu korbankan agamamu, korbankan akidah dan prinsip kamu, hanya mengejar dunia tadi, Anda menyimpang. Anda menyimpang, terkena sihir dunia. Nauzubillah. Dan itu yang banyak terjadi. Rata-rata seseorang yang mengerti ilmu menyimpang, itu karena dunianya. Dunia dulu, setelah dapat dunia, seger, enak, Masya Allah. Gitu. Dikasih ittiba'ul hawa. Dibungkus dengan syubhat. Iming-iming dunia. Ayo, sini. Di sini enak. S1, S2, S3. Kasih S, 3 kali S. Enak nanti. Nanti kalau kamu punya S itu tadi itu enak. Nanti kamu bisa ngajar. Nanti kamu mendapatkan gaji. Gajinya banyak loh. Segepok itu. Gini itu. Wah, pokoknya enak lah, nyaman segala macamnya. Ayo gini. Allahul musta'an. Hati-hati. Ittaqus sahara. Disebutkan dalam athar yang lain, riwayat yang lain. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah dalam bukunya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau mengatakan wa kana ba'dus salaf yaqulu li ashabihi. Dulu ada sebagian salaf berkata kepada teman-temannya, kepada murid-muridnya, intaliqu hatta urikumud dunya. Ayo berangkat, pergi sama saya. Aku mau menunjukkan kepada kamu yang namanya dunia. Ayo sini, tak tunjukkan dunia. Fayadhhabu bihim ila mazbalatin. Ternyata sebagian salaf tadi mengajak pergi murid-muridnya, teman-temannya menuju ke tempat sampah. Mazbalah. Fayaqul, maka beliau mengatakan, unzuru ila thimarihim wa dajjajihim wa aslihim wa zamnihim. Silakan lihat buah-buahannya ahlu dunia, daging ayamnya, madunya, minyak saminnya. Ini seperti ini keadaannya. Rendah, hina.
di kalangan para ulama-ulama. Waqila, dan dikatakan kata beliau, mathalu talibid dunya mathalu syaribi ma'il bahr. Kullama izdada syurba izdada 'atshan hatta yaqtulah. Dan dikatakan perumpamaan orang yang ambisi mengejar dunia seperti orang yang meminum air laut. Setiap kali itu manakala dia menambah minumnya, setiap kali dia menambah minum air lautnya, bertambah hausnya sampai membunuh dia. Itu yang disebutkan dalam riwayat manhumani la yashba'an. Ada dua orang yang punya ambisi yang tidak pernah kenyang. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Beliau mengatakan manhumun fil ilmi la yashba' wa manhumun fid dunya la yashba'. Ada orang yang punya ambisi mengejar ilmu, semangat mengejar ilmu, tidak akan pernah kenyang dengan ilmunya. Semakin ditelusuri, semakin luas, semakin luas, semakin luas, tidak bakal pernah kenyang. Terpuji. Dan yang berambisi meraih dunia tidak akan pernah kenyang dengan dunianya. Semakin dikejar, semakin haus, semakin haus, semakin haus, semakin haus. Tahu-tahu binasa, mati, dunia membunuhnya. Hatta yaqtulah. Hatta yaqtulah.